Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudaraku sekalian, kita akan melanjutkan membaca yaitu bab ilmu dan belajar. Halaman 33. Al-Husain Al-Karabisi bercerita, "Aku sering menginap bersama Asy-Syafi'i hingga aku mengetahui bahwa sepertiga dari waktu malamnya ia gunakan untuk menegakkan sholat. Biasanya di dalam sholatnya, ia membaca 50 ayat dari Al-Quran. Jika kurang lama, maka ia membaca 100 ayat. Setiap sampai pada ayat yang menyebutkan tentang rahmat, maka ia pasti memohon kepada Allah Ta'ala untuk kepentingan dirinya dan juga bagi kepentingan seluruh orang mukmin. Dan setiap sampai pada ayat yang menyinggung tentang siksa atau azab, maka ia selalu mohon perlindungan kepada Allah darinya untuk keselamatan diri sendiri maupun bagi orang-orang mukmin. Kalau ia hanya membaca maksimal 50 ayat dari Al-Quran, maka hal itu menunjukkan bahwa ia sangat ingin menguasai dan mendalami rahasia dari ayat-ayat Al-Quran yang dibacanya. Asy-Syafi'i mengatakan bahwa ia tidak pernah merasa kenyang selama 16 tahun, karena kenyang memberatkan badan dan membuat hati keras, melenyapkan kecerdasan, mendatangkan kantuk, dan melemahkan pelakunya dari mengerjakan ibadah. Asy-Syafi'i mengatakan pula bahwa ia sama sekali tidak pernah bersumpah dengan menyebut nama Allah, baik sumpah secara sungguh-sungguh maupun sumpah palsu. Dia pernah mendapat suatu pertanyaan, namun ia tidak memberikan jawaban. Maka dikatakan kepadanya, "Mengapa engkau tidak menjawab?" Asy-Syafi'i menjawab, "Hingga aku meyakini bahwa hal yang utama bagiku berada pada sikap diamku, atau aku harus menjawab." Ahmad bin Yahya berkata, pada suatu hari Asy-Syafi'i keluar dari pasar yang menjual lampu-lampu. Kemudian kami mengikutinya. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang mencela seorang laki-laki ahli ilmu. Kemudian Asy-Syafi'i menoleh kepada kami seraya berkata, "Bersihkan pendengaran kalian dari mendengarkan omongan yang keji, sebagaimana kalian membersihkan lidahmu dari mengucapkannya. Karena mendengar itu bersekutu dengan orang-orang yang mengucapkannya. Sesungguhnya orang bodoh melihat kepada sesuatu yang paling buruk dalam wadahnya, lalu ia ingin menuangkannya di dalam wadahmu. Andai kata perkataan orang bodoh disanggah, niscaya bahagialah penyanggahnya. Sedangkan orang yang mengucapkan perkataan itu akan sengsara." Imam Asy-Syafi'i mengatakan, seorang bijak menulis surat kepada sesamanya yang berisi, "Anda telah dianugerahi ilmu. Oleh karena itu, janganlah Anda menodai ilmu Anda dengan kegelapan dosa. Akibatnya, Anda akan tetap dalam kegelapan pada saat para ahli ilmu menikmati cahaya dari ilmu mereka." Tentang sifat zuhud yang dimiliki oleh Imam Asy-Syafi'i tercermin pada apa yang dikatakannya. Siapa yang mengaku mencintai urusan dunia sekaligus mencintai Allah yang Maha Pencipta, maka sungguh ia telah berdusta. Pada suatu hari, tongkat yang tengah berada di tangan Imam Syafi'i terjatuh. Lalu seseorang mengambilnya untuknya. Demi membalas kebaikan orang tersebut, Imam Asy-Syafi'i memberinya uang sebanyak 50 dinar. Kedermawaan Imam Asy-Syafi'i sudah sangat terkenal di tangan komunitasnya. Dalam hal yang menunjukkan ketakutan Asy-Syafi'i kepada Allah Subhanahu wa taala dan pusat perhatiannya kepada urusan akhirat disebutkan melalui riwayat yang bersumber darinya, bahwa ia pernah mendengar Sufyan ibnu Uyainah meriwayatkan sebuah hadis yang bersubjek raqaid, hal-hal yang melunakkan hati. Namun tiba-tiba Asy-Syafi'i pingsan tak sadar diri. Lalu dikatakan kepada Sufyan ibnu Uyainah bahwa Asy-Syafi'i telah meninggal dunia. Maka Sufyan ibnu Uyainah mengatakan, jika dia meninggal dunia berarti telah mati orang yang paling utama di masanya. Salah seorang di antara mereka membacakan firman-Nya, "Hadza yaumu la yantiqun."
Inilah hari saat mereka tidak dapat berbicara pada hari itu. Quran Surat Ar-Mursalat ayat 35. Asy-Syafi'i terlihat berubah raut wajahnya. Dia menggigil serta gemetar dengan keras dan jatuh pingsan. Setelah sadar ia berkata, "Aku berlindung kepadamu dari berkedudukan sebagai pendusta dan dari berpaling sebagai orang yang lalai. Ya Allah, kepadamu tunduk hati-hati orang-orang yang arif dan berendah diri kepadamu orang-orang yang rindu. Ya Allah, karunialah aku kemurahan-Mu dan naungilah aku dengan perlindungan-Mu, serta tolonglah aku dan maafkanlah kekuranganku dengan kemurahan-Mu." Dan salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Imam Asy-Syafi'i itu orang yang mengetahui seputar rahasia hati ialah ketika ia ditanya berkenaan dengan masalah sifat riya atau pamrih. Dengan spontan ia menjawab, "Riya itu fitnah yang juga diikatkan oleh nafsu pada tali-tali pandangan dari mata hati para ulama, sehingga mereka melihatnya dengan kesadaran jiwa yang buruk. Akibatnya amalan mereka menjadi rusak dan batal karenanya." Lebih lanjut, ia mengatakan, "Jika engkau mengkhawatirkan diri berlaku ujub, maka lihatlah keridhaan siapa yang engkau cari. Nikmat apa saja yang engkau inginkan, siksa siapa yang engkau hindari, keselamatan apa saja yang engkau syukuri, dan bencana apa saja yang sudah engkau jadikan sebagai pelajaran." Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Asy-Syafi'i hanya menginginkan keridhaan Allah dari ilmu yang ia miliki dan dari semua diskusi yang ia lakukan ialah pernyataan, "Aku ingin manusia memanfaatkan ilmu ini dan sama sekali tidak perlu menghubung-hubungkannya denganku." Di sini jelas bahwa Imam Asy-Syafi'i tidak ingin mencari popularitas di tengah-tengah masyarakat dan kesenangan yang semu. Dan Asy-Syafi'i pernah mengatakan, "Tidak sekali-sekali aku bermunazarah dengan seseorang lalu aku menginginkan dia keliru. Dan tidak sekali-sekali aku berbicara kepada seseorang melainkan aku menginginkan semoga dia mendapat taufik, bimbingan dan pertolongan serta mendapat pemeliharaan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sekali-sekali aku berbicara kepada seseorang, melainkan aku menginginkan agar Allah menerangkan kebenaran melalui lisannya dan melalui lisanku." Ahmad bin Hanbal berkata, tidaklah saya kerjakan sholat sejak 40 tahun, melainkan saya mendoakan Asy-Syafi'i." Adapun Imam Malik rahimahullah memiliki kelima sifat ini. Hal itu ditunjukkan ketika beliau ditanya, "Apa pendapatmu, hai Malik, tentang menuntut ilmu?" Imam Malik menjawab, "Baik dan indah, tetapi lihat apa yang harus engkau lakukan sejak pagi sampai sore, maka kerjakanlah." Kata Imam Asy-Syafi'i, "Aku pernah melihat Imam Malik ditanya tentang 40 masalah, dan 30 di antara pertanyaan itu ia jawab dengan aku tidak mengetahui jawabannya, dan sifat zuhud serta wara' yang dimilikinya terlalu populer untuk sekedar diingat." Begitu sifat zuhud dan wara' yang dimiliki oleh Ahmad bin Hanbal dan Sufyan terlalu jelas untuk disebut. Akan datang dalam kitab ini cerita-cerita yang menunjukkan hal itu. Maka lihatlah sekarang kepada orang-orang yang mengaku meneladani mereka ini, apakah pengakuan mereka benar atau tidak. Jenis-jenis ilmu yang tidak terpuji seperti sihir rajah, perbintangan, filsafat, dan sebagainya. Sihir dan rajah sesungguhnya mendatangkan berbagai mudarat. Demikian pula perbintangan karena terdapat larangan mengenainya. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Idza dzukiran nujumu fa'amsiku." Apabila disebut bintang-bintang, maka tahanlah dirimu. Dan sesungguhnya kita diperintah untuk menahan diri karena manusia lebih tertarik kepada berbagai penyebab, yakni penyebab yang dapat diindera dan bersifat ilusi, dan ada kalanya hal ini
membuatnya lalai memikirkan yang menciptakan penyebab-penyebab itu. Sementara filsafah, ia memiliki kecenderungan untuk dapat membawa kepada hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Harus diakui bahwa ilmu matematika itu tidak mungkin bisa ditentang dan diingkari. Akan tetapi, juga harus diakui bahwa ia menjadi pengantar bagi hal-hal yang berada di belakangnya atau menyertainya. Jadi gunakan saja ilmu tersebut sekedar untuk memenuhi kebutuhan saja. Menuntut ilmu-ilmu alam pun sekedar kebutuhan saja. Demikian pula dengan menuntut ilmu astronomi. Juga sekedar untuk mengetahui tempat-tempat tertentu dan petunjuk-petunjuk dari arah kiblat. Etika belajar dan mengajar. Etika belajar dan tugas pelajar cukup banyak, namun akan kami kemukakan 7 di antara seperti berikut. Tugas pertama, mendahulukan kesucian jiwa dari akhlak yang kotor. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, buniyad dinu ala nadzafati. Agama itu dibangun di atas kebersihan. Pengertian kebersihan bukan hanya berkaitan dengan pakaian, tetapi juga berkaitan dengan kebersihan hati. Hal ini ditunjukkan oleh firman-Nya yang menyebutkan innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Quran surat At-Taubah ayat 28. Sedangkan najasah tidak khusus mengenai baju, maka selama batin tidak dibersihkan dari hal-hal yang keji, ia pun tidak menerima ilmu yang bermanfaat dalam agama dan tidak diterangi dengan cahaya ilmu. Ibnu Mas'ud berkata, bukanlah ilmu itu karena banyak meriwayatkan, tetapi ilmu itu adalah cahaya yang dimasukkan ke dalam hati. Seorang muhakkik berkata, kami belajar ilmu untuk selain Allah. Namun ilmu itu menolak kecuali untuk Allah, yakni ilmu itu menolak terhadap kami, sehingga kami tidak dapat mengetahui hakikatnya, melainkan hanya kami dapatkan hadis dan lafaz-lafaznya. Tugas kedua, mengurangi berbagai ketergantungan yang ada pada hati, dan sebisa mungkin menjauh dari kampung halaman atau berhijrah supaya hati bisa berfokus pada ilmu. Sebagaimana firman-Nya, Allah sekali-sekali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya. Quran surat Al-Ahzab ayat 4. Oleh karena itu, ada sebuah ungkapan yang mengatakan, ilmu tidak akan memberimu walau sebagiannya saja, sampai engkau memberikan dirimu utuh kepadanya. Tugas ketiga, hendaknya ia tidak bersikap sombong terhadap ilmu dan tidak menentang pengajarannya, tetapi menyerahkan kendali pilihannya secara penuh kepada si pengajar. Perihalnya sama dengan seorang yang sakit keras. Dia harus menyerahkan kendali pilihannya kepada dokter yang menanganinya, tanpa mengatur sesuatu yang berhubungan dengan cara penyembuhan dan keputusan yang akan diambilnya. Patutlah ia terus berkhidmat kepada guru, sebagaimana diriwayatkan bahwa Zaid bin Sabit mensolati jenazah. Tiba-tiba datanglah seekor bagal atau keledai untuk dinaiki, maka Ibnu Abbas datang dengan memegang kendalinya. Zaid berkata, biarkan dia wahai putra paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas berkata, demikianlah kami disuruh memperlakukan para ulama dengan orang-orang dan orang-orang besar. Kemudian Zaid mencium tangannya dan seraya berkata, demikianlah kami disuruh memperlakukan ahli bait atau keluarga Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan melalui sabda beliau berikut ini. Laisa min ahlakil mu'mini al-tamalluku illa fi talabil ilmi. Sikap berlebihan atau terlalu mengkultuskan bukan termasuk akhlak seorang mukmin kecuali dalam urusan menuntut ilmu. Hadis riwayat Al-Hakim dan Tabrani. Seorang penyair mengatakan, ilmu itu enggan menyambut pemuda yang sombong.
laksana banjir yang malas mencapai tempat yang tinggi. Tugas keempat, hendaknya ia menghindarkan diri dari mendengar perselisihan-perselisihan pendapat di kalangan orang lain, karena sesungguhnya hal itu mendatangkan kebimbangan dan kebingungan. Dan sesungguhnya diawali dengan kecenderungan hatinya terhadap segala yang diberikan kepadanya, khususnya hal-hal yang menghambat seperti malas dan patah semangat. Para pemula tidak boleh mengikuti perbuatan-perbuatan dari orang-orang yang sudah mendalam. Hingga sebagian mereka berkata, barang siapa mengunjungi kami pertama kali, ia pun menjadi teman. Dan siapa mengunjungi kami pada akhirnya, ia pun menjadi zindik. Pada akhirnya mereka tidak bergerak kecuali dalam mengerjakan amalan-amalan fardu. Mereka mengganti amalan sunnah dengan gerakan hati dan penyaksian yang kekal. Orang yang lalai menganggapnya pengangguran dan kemalasan. Wataral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahabi. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagaimana jalannya awan. Quran Surat Al-Naml ayat 88. Tugas kelima, setiap disiplin ilmu yang terpuji harus terus ditekuni sampai terlihat dengan jelas tujuan atau hasilnya. Jika seseorang memiliki kesempatan yang memadai, maka ia dituntut untuk menyempurnakan di dalam mempelajarinya ilmu yang terpuji. Kalau tidak, maka ia dipilih saja yang terpenting dari ilmu yang tersedia. Menjatuhkan pilihan pada yang paling penting itu dilakukan setelah mengamati keseluruhannya terlebih dahulu. Tugas keenam, hendaknya ia memusatkan perhatiannya kepada ilmu yang terpenting, yaitu ilmu mengenai akhirat. Yang saya maksudkan adalah bagian muamalah dan mukasyafah. Muamalah mengantarkan ke mukasyafah, atau mukasyafah ialah makrifat atau pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu merupakan cahaya yang dipancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam kalbu yang suci karena ibadah dan mujahadah pelakunya. Dan hal ini berakhir sampai pada tingkatan Imam Abu Bakar radhiyallahu anhu yang disebutkan di dalam sebuah hadis. Lau zina imanu ahlil ardi bi imani Abi Bakri radhiyallahu anhu yurajjahu. Seandainya iman seluruh penduduk bumi ditimbang dengan iman Abu Bakar radhiyallahu anhu, tentulah iman Abu Bakar lebih berat. Demikian itu berkat rahasia yang telah mapan di dalam dadanya, bukan karena uratan dan hujah-hujah. Adalah mengherankan orang yang mendengar perkataan-perkataan ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian meremehkan perkataan sufi semacam yang didengarnya. Ia menganggap perkataan itu sebagai kebatilan sufi. Berhati-hatilah mengenai hal itu, karena dengan begitu engkau telah menghilangkan modal. Berusahalah untuk mengetahui rahasia yang keluar dari ilmu para fuqaha dan mutakallimin. Engkau tidak akan mendapat petunjuk untuk itu kecuali keinginanmu dalam mencarinya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ilmu yang sangat mulia dan paling puncak itu adalah mengenal Allah Ta'ala. Inilah samudera yang dasarnya sangat sulit untuk dijangkau, yang karenanya derajat manusia termulia terletak pada diri para nabi, kemudian para wali, dan seterusnya. Sebagaimana diceritakan mengenai dua orang bijak yang sama-sama rajin ibadah, di mana terlihat pada tangan salah seorang dari mereka memegang secari kain yang bertuliskan, jika engkau berbuat baik dalam segala hal, maka janganlah engkau mengira bahwa engkau telah berbuat baik terhadap segala sesuatu. Sebelum engkau mengenal Allah Ta'ala dan meyakini
Dialah yang membuat sebab serta yang mewujudkan secara segala sesuatu itu. Sedang pada tangan hakim lainnya tertulis, dahulu sebelum aku mengenal Allah, biasa minum maupun dahaga. Setelah aku mengenalnya, aku tidak merasakan dahaga lagi, sekalipun tanpa minum. 7. Tugas ketujuh, hendaknya orang yang menuntut ilmu bertujuan menghiasi batinnya dengan hal-hal yang mengantarkannya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mendudukannya di dekat golongan tertinggi dari kaum muqarrabin, dan bukan bertujuan untuk mencari kepemimpinan, harta benda, dan kedudukan. Tugas pengajar dan membimbing. Kita cukupkan sampai sini saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.